apa sih namanya? Kon apa? Enggak itunya Apa ya namanya? channel Truly-nya, Oh, iya. Truly Merchandise. Buat sobat Truly yang mau jadi content creator bisa ikut webinar saya di sini. Wow. Enggak ya? Harusnya ada kayak gitu. Langsung buka kelas ya. Podcast Truly. Halo Kang Dadang. Halo Kang Dia. Gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik teman-teman, kembali lagi di podcast Truly. Insya Allah kali ini kita akan membahas apa nih Kang? Kita akan membahas tentang konten kreator. Di sini teman-teman juga nanti akan dapat insight ya, apa itu konten kreator, skill apa aja yang harus dimiliki. Terus di sini tuh nanti bakalan jenjang karir konten kreator di era sekarang itu seperti apa sih gitu. Nanti kita akan Ya. bahas dengan Kang Dadan ya. Tapi sebelumnya nih Kang, saya pengen Kang Dadan perkenalan dulu nih sama teman-teman dari sana. Sobat Truly ya. Coba terus deh. Halo Sobat Truly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedan Erlangga. Saya adalah konten kreator di Truly Merchandise. Jadi selain konten kreator di Truly Merchandise juga saya adalah seorang penulis novel. Alhamdulillah sudah ada 6 novel yang sudah terbit. Wow. Jadi alhamdulillahnya tuh kan inline ya Inline. dari ibaratnya apa ya, freelance sebagai penulis novel dengan konten kreator, di mana kemampuan untuk storytelling, kemampuan untuk menulis naskah itu bisa diaplikasikan di dalam dunia perkontenan gitu. Oke. Tapi biar teman-teman tahu nih, kira-kira menurut Kang Dadan sendiri konten kreator itu apa? Dan sejauh ini kan perjalanan Kang Dadan sampai ke titik sekarang jadi konten kreator itu seperti apa nih perjalanannya? Kalau konten kreator itu dari secara bahasa ya, konten sama kreator itu. Jadi siapapun yang memiliki kemampuan untuk membuat konten, baik itu gambar ataupun video, audio visual gitu, yang tujuannya adalah personal branding, untuk promosi, untuk iklan, segala macam kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang semua orang bisa ya kan jadi konten kreator atau seperti apa menurut Kang Dadan? Semua orang bisa jadi konten kreator gitu. Konten kreator kan adalah seseorang yang menciptakan sesuatu. Ya. Nah di sini kan disebutnya konten gitu. Oke. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kita tuh adalah konten kreator gitu. Karena misalnya profesinya adalah sebagai admin, sebagai akuntan. Tapi kalau misalnya selama dia bisa suka untuk kayak bikin konten foto atau video untuk media sosialnya, mungkin nggak bisa dibilang sebagai konten kreator secara resmi gitu, tapi dia ibaratnya udah punya basicnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya semua orang bisa jadi konten kreator Bisa. dan yang penting dia punya sesuatu yang unik mungkin ya Kang ya. Benar. Nah ini menarik nih Kang, pencapaian kayak pencapaian terbesar nih seorang Kang Dadan sebagai konten kreator itu apa nih sekarang? Pencapaiannya kan biasanya kalau konten kreator itu view-nya banyak, view-nya sekian, like, comment, share, engagement, impression gitu. Biasanya sih dari yang terukur seperti itu gitu. Nah, kalau yang udah saya achieve itu tuh waktu kerja di kantor yang sebelumnya, saya bikin kontennya sederhana gitu, tentang furnitur jendela yang dia bisa meredam suara gitu. Jadi waktu itu kebetulan di luar itu lagi ada pesta gitu, ada party. Nah, ketika jendelanya dibuka itu suara dari luar tuh masuk, noise banget gitu ke dalam rumah. Nah, ketika jendelanya ditutup, noise-nya teredam gitu. Nah, dari situ saya memanfaatkan bikin konten seperti itu, terus saya bikin captionnya, punya tetangga yang berisik. Terus ada suara kan berisik. Iya. Ini solusinya. Terus tutup jendela, ternyata teredam. Nah, itu waktu itu kontennya lumayan itu ya, rame gitu. Viral lah gitu. Waktu itu tuh masih 700 ribuan Iya. view gitu. Iya. Nah, sekarang udah dicek lagi udah hampir 2 view gitu. 2 juta view. Komennya juga banyak tuh, ada sekitar berapa ya? 200 apa 300 gitu. Likes-nya juga banyak. Dan ternyata dari sebuah konten yang viral itu ada pro kontra di dalamnya gitu. Nah, jadi dari materi yang saya bikin itu tentang jendela yang bisa meredam suara dari luar atau dari dalam tuh ada
ada dua kubu netizen yang bilang bahwa nanti kalau misalnya kita nggak bisa dengar apa-apa, terus kalau terjadi sesuatu kita nggak bisa minta tolong ke tetangga, nggak bisa teriak gitu nggak. Terus tetangga juga nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah gitu. Terus ada juga yang bilang, wah kayaknya sebagai introvert ini kayaknya cocok buat saya gitu. Selain itu juga dari konten-konten yang saya bikin di Instagram pribadi tuh ada beberapa yang kayak misalnya UMKM yang minta dibantuin untuk kayak ya endorse kecil-kecilan gitulah gitu. Banyaklah pencapaian-pencapaian yang udah didapetin gitu. Oke. Nah itu menarik nih Kang. Sebenarnya konten kreator itu kan apa ya, dari kita memulai nih untuk jadi konten kreator itu kan nggak langsung viral. Nah menurut Kang Dadan tuh mitos atau fakta nih kalau konten kreator tuh harus ada konten yang viral? Itu kan salah satu goals ya, salah satu objektif, salah satu tujuan kita membuat konten gitu. Pasti ada keinginan seperti itu. Jadi mungkin mitos atau fakta, kayaknya lebih ke fakta ya. Fakta berarti. Kalau itu kesimpulannya, berarti seorang content creator tuh harus ada sesuatu yang memang dia jadi apa ya? Oke, di awal mungkin dia mencoba ya menggali apa sih sisi unik dari dia sendiri nih, yang misalkan saya mau jadi content creator, berarti sisi unik saya itu apa, digali terusan konsisten ya Kang. Harus konsisten. Nanti dari situ baru akan ada sesuatu yang booming. Nah dari situlah mungkin apa ya, ciri khas kita gitu. Ciri khas kita itu dari sesuatu yang booming, ya kita nggak bakalan jauh dari konten itu gitu. Kayaknya seperti itu. Nah gini Kang, sebenarnya kan sekarang itu konten kreator terutama setelah pandemi ya, itu banyak banget konten kreator. Nah bahkan ada juga yang dia tuh rela resign nih dari tempat kerja, terus dia menekuni profesi itu gitu. Jadi seorang content creator. Nah, di sekarang nih kan sekarang udah agak ya udah lama nih dari pandemi. Menurut Kang Dadan masih relate nggak sih orang untuk dari resign dari kantor pertama terus jadi content creator, gimana Kang? Kalau zaman-zaman pandemi itu kan orang tuh ibaratnya konten kreator tuh masih sedikit ya. Mas awal-awal tuh mungkin belum pada bermunculan gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak banget kan. Jadi persaingannya juga makin sengit dan makin ketat gitu. Jadi sebenarnya kalau peluang sih ada gitu. Kalau misalnya kita mau memberanikan diri untuk resign dari pekerjaan kantoran, terus benar-benar fokus sebagai content creator full time gitu. Nah, ya itu balik lagi sih ke apa ya? Ke kebutuhan, dan mungkin setiap orang punya apa ya? Punya planning masing-masing gitu. Kalau saya pribadi sih kayaknya nggak akan memilih itu gitu. Tetap saya butuh jatah bulanannya harus selalu ada untuk mendukung kehidupan sehari-hari gitu. Tapi buat teman-teman juga nih, buat sobat Ruli yang memang dia teman-teman mungkin masih kerja gitu ya di perusahaan A misalkan. Terus pengen nih jadi konten kreator, berarti bisa dimulai dari sekarang ya Kang ya? Iya, bisa dimulai dari sekarang. Nah itu tergantung pilihan teman-teman ya. Bisa fokus atau bisa bisa jadi sambilan. Nah ini Kang, tadi kan Kang Dadan menulis 6 novel, terus kerja juga di Truli, terus jadi konten kreator juga buat teman-teman UMKM yang membutuhkan. Itu kenapa nih Kang? Karena Kang Dadan kurang kah bulanannya atau seperti apa bisa tetap berkarya? Selagi ada kesempatan, kenapa nggak diambil gitu. Jadi beratnya Allah tuh sudah membukakan pintu rezeki. Ya kita tinggal sambut gitu. Masa kita menolak gitu. Betul. Sepakat sih. Karena kita apa ya, jangan merasa cukup gitu kan. Tapi tetap terus berkarya gitu ya. Lika-likunya nih sekarang jadi konten kreator. Itu harus seperti apa aja sih? Dari awal itu kita harus ngapain step by stepnya? Yang pertama tuh memang harus niat dulu ya. Niat. Nawa itu dulu, bismillah, nawa itu saya mau jadi konten kreator gitu. Dengan adanya niat kan kita jadi punya ikhtiar ya selanjutnya. Dengan ikhtiar itu pasti kita bakalan enggak cuman sekedar bikin konten aja gitu. Tapi kita juga akan mencari ilmunya seperti apa gitu. Karena kalau untuk sekedar membuat konten kan semua orang pasti bisa. Yang membedakan kita konten kreator yang satu dengan konten kreator yang lain adalah yang pertama kan unique selling point-nya kita. Pasti USP ya? USP.
Nah, kita kan untuk menemukan unique selling point-nya kita tuh kita harus konsisten, harus terus mencoba A/B testing segala macam sampai akhirnya kita menemukan itu. Nah, setelah kita menemukan USP kita juga pasti kan pengen tahu nih tren media sosial itu kan selalu berubah-ubah ya. Betul. Nggak selamanya stuck di situ. Terus algoritma juga kan terus berubah-ubah. Terus strategi, taktik dalam berkonten tuh seperti apa. Nah, kita juga perlu memperkaya wawasan kita gitu. Betul. Jadi konten kreator tuh bukan sebuah pekerjaan yang stuck dan Betul. membosankan. Betul, Udah betul. sampai situ aja gitu. Setuju. Karena tiap hari tren berubah, algoritma berubah, kemudian juga selera orang juga Selera. pasti bakalan berubah Betul, gitu. betul, Walaupun kita udah menemukan niche kita seperti apa, pasti mereka juga bosen nih. Jadi ya kita bakalan terus. Nah, jadi kenapa sangat apa ya challenging sekaligus juga sangat fun gitu. Iya. Kalau misalnya kita udah niat, kita udah punya semangat dan tekad untuk menjadi konten kreator, ya udah kita nyemplung sebasah-basahnya aja dan semakin apa ya kita terus belajar dan kita terus bertumbuh gitu kayak gitu. Betul. Sepakat banget ya, setuju dengan yang dikatakan sama Kang Dadan. Jadi ketika kita kerja nih sebagai konten kreator misalkan, kan sekarang posisi di konten kreator ya kan. Jadi nggak boleh stuck gitu ya kan. Tetap harus menimba ilmu, harus lihat juga konten kreator yang lain, yang happening sekarang itu apa Iya. gitu kan. Jadi kita jangan sampai cuma ya daily activity-nya monoton gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang namanya konten kreator berarti harus tetap improve ya Kang ya. Improve terus-terusan. Dinamis lah gitu. Dinamis ya, itu sepakat sih Kang. Nah, ini berarti Kang Dadan, berarti konten kreator yang dimaksud sama Kang Dadan itu apa aja sih skill yang dimiliki tadi kan? Berarti apa nih Kang? Berarti planning, content planning, terus apa lagi nih Kang? Storytelling, terus copywriting. Copywriting berarti caption, copy image copy juga. image, Oke. Nah, itu juga harus mau ya belajar KBBI. Nah, iya. Nah, kadang kita kan latah Kang gitu. Iya, Jadi iya. ngikutin kata-kata yang udah biasa ya udah dipakai gitu Iya. ya gitu. Tergantung kebutuhan. Nah. Kalau misalnya memang boleh untuk kata-kata yang casual nggak apa-apa. Nah, terus juga skill fotografi juga ya kita harus punya ada lah sense. gitu minimal Ah. sense of art-nya gitu. Iya. Kayak pengambilan gambarnya kayak gimana, Betul. pengambilan video juga kayak gimana yang baik. Kemudian editing Editing. foto, editing Wow. video, terus juga desain yang sederhana lah gitu. Iya, iya. Karena kan banyak toolsnya ya, nggak harus Photoshop, ada Canva segala Iya. macam. Terus mendistribusikan distribusi. konten kita. Nah, ini yang lagi ramai nih Kang. Berarti kalau misalkan nih sekarang saya mau jadi konten kreator, kira-kira saya harus nyemplung di mana? Di channel apa? Ya. Kayaknya sih lebih dilihat dulu nih keunikan kitanya apa, Oke. terus kita bidang yang kita tekuni itu seperti apa, terus target marketnya, Ya. misalnya dia lebih banyak di Instagram kah, di Facebook kah, di TikTok kah, karena kan setiap audiens masing-masing platform tuh beda-beda ya. Di TikTok tuh orang lebih suka yang have fun, yang joget-joget, yang kayak entertaining banget gitu. Entertain. Sementara di Instagram. Instagram saya tuh lebih sukanya yang wordy, yang text based gitu, yang kata-kata yang banyak gitu. Karena mungkin follower saya dan target jangkauan saya tuh lebih suka yang membaca, ibaratnya lebih kayak gitu. Jadi ya kita mengenali dulu nih karakter konten kita seperti apa, karakter audiensnya seperti apa, lalu kita sesuaikan juga karakter platformnya gitu. Oke. Nih satu lagi nih Kang. Itu ketika kita membuat konten itu sebenarnya lebih bagus itu mementingkan quantity atau kualitas nih. Ya minimal sehari itu satu aja. Iya, Nanti postingan selanjutnya besok gitu. Jadi ada jeda waktu yang jangan terlalu numpuk pada hari yang sama gitu kayak gitu. Iya, Jadi iya, betul. quality over quantity sih. Iya, betul. Oke, itu menarik ya, Kang Dadan. Terima kasih banyak, Kang Dadan, untuk untuk sharingnya di pagi ini. Itu aja mungkin ya untuk sharing untuk podcast kita kali ini. Barangkali ada motivasi atau apa nih Kang buat Sobat Ruli? Buat Sobat Ruli yang mau jadi content creator bisa ikut webinar saya di sini. Wow. Enggak ya? Harusnya udah kayak gitu. Langsung buka kelas. Bukan, harusnya di awal. Gimana Kang? Ya buat yang baru memulai jadi content creator,
ya jangan pikir panjang dulu ya. Pokoknya langsung mulai aja. Nanti ketika kita udah memulai, kita jadi lebih mengenal diri sendiri, mengenal karakter audiens dan mengenal karakter dari platform yang mau kita sebar konten di situ gitu. Terus yang kedua adalah kita konsisten berkarya gitu. Jadi jangan misalnya hari ini bikin, nanti baru bikin tuh seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian gitu. Jadi ya kita bikin planning yang benar, yang reguler, yang bisa continuity gitu. Misalnya sehari satu atau 2 hari satu konten kayak gitu. Terus yang ketiga adalah jangan berhenti belajar, terus mencari informasi, memperluas wawasan, ikut-ikut kelas kalau misalnya ada rezeki. Terus karena itu bakalan worth it banget itu, ibaratnya bakalan balik modal lah. Karena hasilnya juga lumayan cuan. Terus yang selanjutnya adalah keep humble gitu. Jadi walaupun jangan merasa karena misalnya kita udah pernah viral, follower kita banyak, terus kita merasa lebih baik daripada konten kreator yang lain gitu. Enggak kayak gitu. Kita tuh sama-sama, kita tidak berkompetisi, tapi kita lebih ke berkolaborasi gitu. Jadi nah itu kolaborasi juga penting. Mengajak konten kreator lain untuk membuat konten bersama-sama seperti itu gitu. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Jadi jangan banyak mikir ya kan, jangan sampai kalau awal-awal untuk awal-awal itu langsung aja lakukan, bikin konten. Mungkin di awal boleh ikut-ikut ya Kang ya, ikut-ikut yang sekarang lagi rame. Tapi yang kedua itu yang paling penting adalah menjaga konsistensi itu yang paling penting. Karena kalau tanpa konsistensi ya udah kita nggak bakal jadi apa-apa. Ya gitu. Betul. Tanpa konsistensi kita tidak akan menjadi apa-apa. Oke teman-teman, jangan lupa untuk nonton podcast Truly di episode yang selanjutnya atau yang sebelum-sebelumnya. Itu banyak banget insight ya Kang ya? Iya. Banyak banget yang kita bahas. Dan buat Sobat Truly yang belum subscribe sekarang. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Betul ya. Apa sih namanya? Apa? Enggak, itunya channel Truly-nya, Truly Merchandise. Truly ID. Nanti kita cek lagi ya. Iya, jangan gitu. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Podcast Truly.